Hidup dan mati rumah tangga Dewi Rezer dan Marcelino Lefran pekan ini seolah dipertaruhkan. Pasalnya, tanggal 7 April besok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya bakal menggelar sidang perdana gugatan cerai yang telah diajukan oleh Dewi. Dan mengejutkan, tidak seperti selebriti lain ketika menghadapi sidang perceraian, alih-alih terlihat sedih ataupun berdebar menghadapi sidang perdana proses perceraiannya, Dewi justru mengumbar sikap santai menyongsong sidang yang konon bakal mengutas agenda mediasi bersama Marcel tersebut. Untuk persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Dewi Rezer melalui kuasa hukumnya, 7 April ya, itu sudah dipanggil pihak-pihaknya. Dan dalam persidangan tersebut apabila kedua belah pihak hadir, maka akan didahului atau yang pertama dilakukan oleh majelis hakim adalah memberikan kesempatan mereka untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator, melalui mediator ya. Ya iya, kalau dipanggil saya datang, persiapan gak ada persiapan apa-apa, santai aja, mengalir, just go with the flow. Pokoknya udah gak ada apa-apa lagi, between us udah tidak ada konflik, tidak ada apa, ya udahlah gitu, kita saling baik-baik aja, saling dukung kok gitu kan. Apapun yang terjadi kan kita parentsnya anak-anak gitu. Uniknya, meski tengah menghadapi sidang perceraian, tapi toh Dewi dan Marcel masih sering terlihat pergi bersama anak-anak mereka, layaknya sepasang keluarga yang masih utuh. Bahkan Dewi masih memasang foto-foto kebersamaannya bersama Marcel dan anak-anak, sama sekali tak menampakkan adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Terlihat begitu bahagia, tapi mengapa faktanya Dewi justru menggugat cerai Marcel? Benarkah ada konflik yang sesungguhnya ditutup-tutupi Dewi dan Marcel di balik foto keluarga yang tampak harmonis berikut ini? Kalau aku sama Marcel perhatian ke anak normal-normal aja ya, namanya juga anak sendiri, pasti kita perhatiin. Terus kita juga bagi waktu dari semenjak lahir, dari semenjak kita pacaran, schedule kita tuh kayak kita berdua udah bekerja, kita berdua datang dari dunia entertainment. Jadi nggak ada alasan untuk saling melarang, misalnya, oh aku nggak pernah ngurusin anak, atau Marcel terus yang ngurusin, nggak gitu. Jadi emang kalau saatnya aku kerja ya Marcel yang ngurusin, kita udah komit dari awal. Pasti siapapun mengalami hal-hal yang tough time kayak gitulah ya. Cuman I believe kalau kita berdua bisa jelasin dan bisa cukup waktu untuk anak-anak aku tidak kekurangan cinta dari mama papanya, dari mami dedinya nggak kekurangan cinta. Jadi untuk anak-anak ya gimana ya biasa aja, kita masih saling sayang, masih saling ketemu, masih ya normal, seperti normal biasa aja. Berbanding terbalik dengan Dewi Rezer yang masih terlihat rukun dan baik-baik saja dengan Marcelino Lefran menjelang sidang perceraian, Sheila Marcia yang juga tengah menghadapi badai rumah tangga justru mengutas sebuah langkah mengejutkan. Hari Selasa kemarin, Sheila mendadak terlihat memasuki markas Komnas Anak sambil memboyong ketiga anaknya. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Apa yang terjadi dengan Sheila? Dan berkonsultasi dan mengadukan nasibnya langsung kepada Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait yang kerap menangani kasus kekerasan anak. Mungkinkah Sheila tengah menghadapi masalah yang sama? Jawabannya pun misterius, semisterius sikap Sheila yang mengaku takut tapi tak berani menguak apa sumber ketakutannya berikut ini. Tolong. Yuk. Kehadiran Ibu Sheila tadi menyampaikan butuh perlindungan ketiga anaknya, secara khusus 2 anaknya dari hasil perkawinan dari saudara saya inisial kakak. Saya no comment dulu ya. Iya. Dulu ya. Aduh, saya takut nanti jadi permusuhan gitu. Jadi nanti dulu deh. Sempat mereka shock pada awalnya, tapi pada akhirnya ya saya bikin terus, mereka happy, mereka nyaman dan segala macam, dan sekarang mereka semua sudah sehat semua.
Ada apa dengan Sheila Marcia? Teka-teki ini pun kian mencuatkan kejutan karena Sheila tak lagi bisa menutupi fakta bahwa 5 tahun menikah dengan Kiki Mirano, selama itu pula Sheila tak pernah mendapatkan nafkah materi dari sang suami. Bahkan kini untuk mengais rejeki pun Sheila harus menitipkan anak-anaknya kepada sang mama karena harus menggunakan motor. Beruntung beban Sheila menjadi sedikit ringan karena Leticia, putri pertamanya, mendapatkan bantuan materi dari Anji dan istrinya Wina. Tapi kini, mengapa tiba-tiba saja Sheila mengadukan nasib anak-anaknya ke Komnas Anak? 5 tahun menikah dengan Kiki dan terlihat semakin kurus. Mungkinkah Sheila mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan mulai merambat kepada anak-anaknya? Yang pasti, Sheila mengaku bahwa gambar wanita dengan luka-luka di sekujur tubuh yang sengaja diunggahnya di sosial media memang adalah ilustrasi dirinya. Coba simak ilustrasi yang diunggah Sheila berikut ini. Benarkah diam-diam Sheila menyimpan kisah pilunya menjadi korban KDRT miris seperti ini? Bisa dilihat sendiri, mungkin Sheila ada kasih ilustrasi sedikit di Instagram seperti itu ya. Mungkin itu kalian, kalian nggak inilah, kalian pasti tahu lah maksud saya. Saya sudah memaafkan, tapi saya masih sakit, saya masih kecewa gitu loh. Yang jelas ya stres, banyak pikiran, tapi harus tetap semangat ketika melihat anak, ya semangat langsung. Saya kerja naik motor, jadi anak-anak kadang-kadang sama mama sekarang. Keadaan yang berubah seperti itu. Kalau dulu kan Sheila kerja, anak-anak pasti ikut gitu. Ya, cuma itu aja sih yang berubah. Dan yang jelas mereka ya kalau bantuan ya jelas bantuan rumah, bantuan awal-awal ketika Sheila belum ada kerjaan, baru pindah makan dari papa mama juga kayak gitu. Tapi kan Sheila bukan tipe anak yang terlalu enak dimanjain gitu loh. Februari awal saya masih menafkahi tiga-tiganya sendiri, tapi sekarang puji Tuhan saya sudah dibantu oleh Anji dan istrinya Wina. Untuk Leticia saya dibantu untuk menafkahi juga gitu, menafkahi dalam arti seperti sekolah seperti itu gitu, mereka bantu.